Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rumah Belajar. Sahabat Rumah Belajar, pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang akuntansi khusus untuk kelas 12 semester ganjil. Pernahkah sahabat rumah belajar membuat jurnal umum? Baiklah, simak terus video pembelajaran. Sahabat rumah belajar dan peserta didik kelas 12, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jurnal umum. Transaksi keuangan perusahaan dianalisis untuk menentukan akun apa saja yang terlibat dan berapa besar penambahan dan pengurangan yang terjadi. Hasil analisis selanjutnya dicatat dalam jurnal. Oleh karena itu, jurnal disebut juga buku harian, di mana pengaruh transaksi dicatat. Berikut adalah fungsi jurnal. Yang pertama adalah fungsi historis. Jurnal merupakan tempat mencatat menurut urutan tanggal terjadinya transaksi dan kejadian. Fungsi mencatat, jurnal akan mencatat semua transaksi dan kejadian di dalam perusahaan. Fungsi analisis. Analisis dalam jurnal akan menghasilkan berapa debit dan berapa kredit. Fungsi instruksi. Jurnal memerintahkan pencatatan debit dan kredit dalam buku besar sesuai dengan jumlahnya. Sedangkan fungsi informatif, jurnal memberi keterangan tentang kegiatan perusahaan sehari-hari. Nah, kegunaan jurnal adalah untuk menjembatani pencatatan transaksi dari buku harian atau jurnal umum ke buku besar dan mengontrol keseimbangan jumlah debit dan jumlah kredit. Bagaimana proses pencatatan jurnal? Mari kita simak materi berikut ini. Sahabat rumah belajar dan khususnya peserta didik kelas 12, pada kesempatan ini marilah kita sama-sama menyimak bagaimana cara membuat jurnal umum untuk perusahaan jasa. Di sini saya mengambil contoh perusahaannya Tuan Joko yang bergerak di bidang jasa, di mana pada tanggal 1 Desember Tuan Joko menyetorkan uang sebesar sebagai modal usaha ke bank sebesar 150 juta rupiah. Tanggal 2 Desember perusahaan membayar sewa gedung untuk 1 tahun dari Desember 2020 sampai dengan November 2021 sebesar 3 juta rupiah. 3 Desember pembelian peralatan kantor secara kredit 20 juta rupiah ke toko Cahaya Asia. 5 Desember membayar beban iklan 600.000 rupiah untuk bulan Desember 2020. 11 Desember pembelian perlengkapan kantor 1.200.000 secara kredit dari toko Bumi Putra. 15 Desember telah menyelesaikan pekerjaan layanan jasa untuk toko Insan Permata dan sudah difakturkan untuk ditagih senilai 9 juta rupiah. 16 Desember menerima pendapatan jasa sebesar 5 juta dari pelanggan. 17 Desember membayar sebagian utang sebesar 7.500.000 atas pembelian peralatan kantor ke toko Cahaya Asia tanggal 3 Desember. 19 Desember menerima uang atas penyelesaian jasa kepada toko Murni Jaya sebesar 4.500.000 rupiah. Tanggal 22 Desember
menerima cicilan pembayaran atas faktur tanggal 15 pada toko Insan Permata sebesar 3 juta rupiah. Tanggal 24 Desember membayar biaya kebersihan 900 ribu rupiah. 25 Desember membayar biaya telepon 400 ribu rupiah untuk bulan Desember 2020. Tanggal 27 Desember membayar gaji pegawai 9 juta rupiah bulan Desember. Tanggal 30 Desember Tuan Joko mengambil kas perusahaan 5 juta rupiah untuk keperluan pribadinya. Tanggal 31 Desember menyelesaikan pekerjaan jasa telah difakturkan untuk ditagih 8 juta rupiah. Sahabat rumah belajar yang sangat kami cintai dan peserta didik kelas 12, dalam menyusun jurnal umum terdapat kriteria yang harus kita patuhi bersama sebagai dasar dalam pembuatan jurnal umum sebagai berikut. Untuk harta, yaitu mulai dari kas atau harta lancar, harta tetap, dan harta tetap tak berwujud, bila bertambah itu berada di posisi debit dan berkurang di posisi kredit. Untuk hutang dan modal, bila bertambah di posisi kredit dan bila berkurang di posisi debit. Untuk akun pendapatan, itu bertambah di posisi kredit dan berkurang di posisi debit. Sedangkan untuk akun beban, itu bertambah di bagian debit dan berkurang di bagian kredit. Berdasarkan kriteria penyusunan jurnal umum ini, maka kita sekarang akan menyusun jurnal umum. Transaksi tanggal 1 Desember, Tuan Joko menyetorkan uang sebagai modal usaha ke bank sebesar 150 juta rupiah. Maka kita harus membuatnya dalam jurnal umum di mana uang tersebut kita sebut sebagai kas bertambah di sebelah debit 150 juta dan modal sebagai modal usaha ya di sini bertambah juga dia di sebelah kredit sebesar 150 juta. Selanjutnya tanggal 2 Desember. Perusahaan membayar sewa gedung untuk 1 tahun dari bulan Desember 2020 sampai November 2021 sebesar 3 juta rupiah. Maka kalau kita membuat jurnal penyesuaian jurnal umumnya, karena perusahaan membayar untuk 1 tahun, maka kita catat sebagai sewa dibayar di muka. Dan karena membayar, mengeluarkan uang, maka kas kita berkurang sebesar 3 juta. Tanggal 3 Desember, pembelian peralatan kantor secara kredit 20 juta. Nah, maka di sini, karena membeli peralatan kantor kita bertambah. Karena dibeli secara kredit, maka hutang kita bertambah. Dengan demikian, peralatan kantor bertambah debit 20 juta rupiah dan hutang usaha bertambah kredit 20 juta rupiah. Selanjutnya tanggal 5 Desember membayar biaya iklan 600 ribu rupiah untuk bulan Desember. Karena perusahaan akan membayar beban iklannya, maka beban iklan di sini bertambah debit 600 ribu rupiah dan kas berkurang 600 ribu rupiah. Tanggal 11 Desember pembelian perlengkapan kantor 1.200.000 secara kredit. Nih, perlengkapan kantornya bertambah di debit 1.200.000 dan hutang usahanya juga bertambah 1.200.000 karena melakukan pembelian secara kredit. Tanggal 15 telah menyelesaikan pekerjaan layanan jasa untuk toko Intan dan sudah difakturkan untuk ditagih 9 juta. Jadi Tuan Joko sudah melakukan pekerjaan tetapi belum menerima uang. Maka hal tersebut menambah piutang usaha dengan mencatatnya di kolom debit 9 juta dan pendapatan jasanya juga bertambah di sebelah kredit sebesar 9 juta rupiah. Tanggal 16 menerima pendapatan jasa 5 juta rupiah dari pelanggan. Karena menerima uang, maka otomatis
kas kita bertambah debit 5 juta dan pendapatan jasa kita juga bertambah kredit 5 juta rupiah. Selanjutnya tanggal 17 Desember membayar sebagian utang 7.500.000 atas pembelian peralatan tertanggal 3 Desember. Maka karena membayar hutang, otomatis hutang kita berkurang 7.500.000 debit dan kas kita berkurang 7.500.000 kredit. Tanggal 19 Desember menerima uang atas penyediaan jasa kepada toko murni 4.500.000. Menerima uang di sini berarti kas bertambah debit 4.500.000 dan penyelesaian jasa di sini kita sebut sebagai pendapatan jasa sebesar 4.500.000 sebelah kredit. Tanggal 22 Desember menerima cicilan pembayaran atas faktur tanggal 15 pada toko Insan Permata 3 juta rupiah. Maka menerima cicilan pembayaran piutangnya, maka kas otomatis bertambah 3 juta. Piutang usaha juga bertambah 3 juta piutang usaha berkurang 3 juta rupiah berada pada posisi kredit. Tanggal 24 Desember membayar biaya kebersihan 900.000 rupiah. Karena membayar, otomatis beban kebersihannya bertambah debit 900.000 rupiah dan kasnya berkurang kredit 900.000 rupiah. Sejak tanggal 25 Desember membayar biaya telepon 400.000 rupiah. Maka otomatis seperti dia beban kebersihan tadi, beban telepon juga bertambah 400.000 rupiah dan kas juga berkurang 400.000 rupiah. Tanggal 27 Desember membayar gaji karyawan atau gaji pegawai 9 juta rupiah, maka otomatis beban gaji bertambah 9 juta rupiah dan kas berkurang 9 juta rupiah. Tanggal 30, Tuan Joko mengambil kas perusahaan 5 juta untuk keperluan pribadi. Tuan Joko mengambil uang pribadi, maka otomatis kas kita berkurang. Sementara untuk keperluan pribadi dalam bahasa akuntansi disebut prepaid. Maka prepaid bertambah debit, kas berkurang kredit. Pada tanggal 31 Desember menyelesaikan pekerja jasa telah difakturkan untuk ditagih 8 juta. Maka karena kita belum menerima hasil pekerjaan kita, maka kita catat sebagai piutang usaha sebesar 8 juta dan pendapatan jasa kita juga bertambah kredit 8 juta. Dengan demikian jumlah keseluruhan dari debit dan kredit itu sebesar 225.900.000 rupiah. Ya. Jadi bila jumlah debit dan jumlah kredit tidak seimbang atau balance, maka terdapat kekeliruan dalam pengisian jurnal. Jadi kita pada hari ini, sahabat rumah belajar dan peserta didik kelas 12, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini bisa bermanfaat. Salam rumah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.